Pertamina tegaskan, Pertamax bukan hasil oplosan, tapi proses blending. Apaan nih bedanya? Makanya kalau saya senang, kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Oh, kami menyarankan rakyat nggak perlu ragu. Selamat Hari Pelanggan Nasional 2024, energi untuk melaju bersama. Pertamax salah, ini Pertalite. Pertamax biru, mana biru kayak gini nih. Tuh, sampai hancur. Yo, Mang Setibi kabar gagian bersama Nyonyo dan Mamang, Abu absen, Pakun yang tuh lihat tuh dua topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Yo. Ya. Today kita akan mengintip nih ya, mengintip soal polemik Pertamax oplosan. Tapi kita bukan dari sudut pandang ahli, kita dari sudut pandang teman-teman netizen ya. Karena makin pecah setelah semalam rilis video di beberapa channel soal Pak Ahok yang buka suara dan siap dipanggil dan siap membuka rekaman siapa aja ini pemain-pemainnya. Bahkan Pak Ahok bilang bakal ngeremet ke semua-muanya. Nanti mungkin kita ceki-ceki highlightnya aja ya. Tapi memang mau fokus ke dengan kreativitas teman-teman netizen yang merasa dibohongi gitu setelah menjalin hubungan dengan Pertamax selama ini gitu ya. Meluapkan ya kekecewaannya di sosmed, terutama di TikTok. Nanti kita intip dengan kreativitasnya masing-masing. Pokoknya bakal pecah nih teman-teman netizen ya. Tapi sebelumnya meluncur dulu. Nio, mungkin ada Santi People yang gak ke-update. Emang detailnya seperti apa sih Mang soal Pertamax oplosan itu? Nah ini mungkin bisa sedikit membantu dari Gerald Vincent ya, Santi People yang belum tahu gimana sih runutan permasalahannya nih, bisa kita lihat ciki-ciki. Play. Bang, ini kita bisa nuntut Pertamina nggak sih? Masa selama ini kita ditipu? Rugi dong, menarik nih. Dirut Pertamina ketahuan korupsi, oplos Pertalite jadi Pertamax. Bahkan Kompas bilang kerugiannya bisa sampai 968,5 triliun. Astagfirullah, duit semua itu. Udah tahu beritanya begini semua, malah muncul berita ini. Pertamina tegaskan, Pertamax bukan hasil oplosan, tapi proses blending. Apaan nih bedanya? Bahasa bayinya itu, oplosan adalah campuran yang tidak terukur, blending adalah campuran yang terukur. Intinya ya, sama-sama dicampur. Bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Makanya mereka nggak mau kalau dibilang ini oplosan. Masalahnya kan bukan terukur atau nggak terukur, tapi apa yang kita beli beda dari kualitas yang seharusnya. Karena kalau pakai istilah teknis begini mah sama aja kayak bilang, saya nggak nonjok kamu, saya cuma nyentuh kamu pakai kekuatan di atas rata-rata. Yang mana? Sama aja kocak. Makanya netizen pada komen pengen nuntut kayak gini. Sebenarnya ada yang namanya class action lawsuit. Jadi gugatan yang dilakuin kalau misalnya masyarakat merasa ditipu. Tapi agak ribet nih. Karena buat ngumpulin bukti perdatanya aja susah. Netizen ngomong begini, ada yang mau ngajuin class action nggak ya terkait oplosan Pertamina? Kalau ada gue mau join lah, mumpung gue ada eviden. Beli beberapa kali pakai My Pertamina. Terus nggak lama dia ngomong lagi, ini My Pertamina ternyata nggak nyimpen transaksi lebih dari 30 hari. Berarti ya susah. Di saat yang sama ada berita ini, Bahlil sebut skema blending BBM tidak menyalahi aturan. Menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Bang, ini mumet nggak tuh? Iya, aku ngerti. Nggak tuh? Ngerti banget kekecewaannya karena beda harga Pertalite sama Pertamax aja itu lumayan jauh ya Mang ya. Terus kan tujuannya ngapain sih pakai Pertamax? Kan tujuannya biar mesin awet ya, dengan harapan ya lebih kecil lah, lebih sedikit frekuensi untuk ke bengkel ya, dimana kalau ke bengkel mungkin akan mengeluarkan uang lebih banyak. Ternyata selama ini ditipu menurut penjelasan yang beredar gitu ya. Terus kan pihak Kejagung tuh nyebut kata oplosan itu karena ya lebih ramah di masyarakat gitu. Jadi kebayang gitu, oh seperti ini ya besarannya ya. Ini di klarifikasi blending katanya. Tolonglah. Nah ini sedikit poin untuk menjelaskan kepada Santi People yang mungkin belum nangkep itu. Di mana sih poinnya? Poin masalahnya apa? Nah sekarang kan udah nih ya. Jadi biar relate sama ungkapan ekspresi teman-teman netizen berdasarkan kekecewaannya gitu yang diposting di sosmed. Kita kolek satu-satu. Sekarang kita ke nextnya. Nio, tahu dong yang men-trigger teman-teman netizen untuk mengungkapkan rasa kekecewaan itu siapa? Siapa? Pasti ada yang men-trigger ya kan? Ini dia yang men-trigger ya. Ceki-ceki. Play. Bang,
Pak, motor gua pakai oplosan. Pak, motor gua rusak. Jadi ungkapan kekecewaan itu dibuka oleh teman-teman wartawan saat momen doorstop di depan kantor Kejagung gitu. Banyak teman-teman wartawan yang, "Pak, motor gua rusak, woi." Itu memang terlihat kayak sederhana. Mungkin banyak pandangan awam memikirnya kan ya sama-sama bahan bakar. Ya tapi untuk beberapa motor tuh kayak ada anjurannya gitu loh. Kayak motor apa gitu, anjurannya nih lu pakai ini aja biar mesin lu awet gitu dan segala macamnya. Teman-teman Santai People yang paham soal otomotif pasti bisa bantu jelasin nih. Seberapa besar, terkesan sepele tapi impactnya besar. Banyak banget yang komplain. Di-trigger dari teman-teman wartawan, jadi banyak teman-teman netizen yang gue juga bersuara deh mengungkapkan kekecewaan gue gitu. Banyak. Karena kan BBM tuh ya semua orang pakai gitu Iya. Tolong lah. Apalagi aku ngerti wartawan kan kemana-mana pasti kan pakai kendaraan, yang mana kendaraan itu membutuhkan BBM. Tolonglah. Kita kasih nextnya nih. Just. Ninyo, ini ada konten kreator TikTok Alvin Tua Selamanya. Ngebuat ya sarkas-sarkas lah ya tentang kisruh ini. Klasemen terupdate Liga PT dan Perusahaan Indonesia. Harusnya ditambahin terkorup gitu ya. Ceki. Play. Ini buat peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 sampai peringkat 4 nih udah di zona Liga Champion. Ya, tapi belum aman. Buat peringkat 5, 6, 7, 8, 9, 10 di bawahnya itu jangan nyerah. Bisa ngejar di posisi 1, 2, 3, 4. Masih bisa. Kalau misalnya ada yang bilang, aduh kayaknya nggak bisa. Bisa, ini aja bisa, merugiin banyak. Masa yang lain nggak bisa? Bisa. Harus optimis, jangan ada kata nggak bisa. Intinya yakin, harus yakin dan percaya. Kalau kita yakin dan percaya bisa, bisa kayak ini, pasti bisa. Semangat. Ini buat ya kan? Kemarin ini masih hangat di kepala soal 300T ini jebret 968,5T. Langsung menempati posisi pertama untuk sementara. Nggak tahu kan nextnya apalagi yang kena atau ternyata jumlah sebenarnya terungkapnya berapa gitu. Soalnya tadi juga kan di video yang sebelumnya bukan 900 tapi 190-an T kan awalnya kan. Per tahun. Oh itu per tahun. Iya per tahun. Oh ini total berarti. Totalnya berapa tahunnya tuh edan kan. Iya. Kita kasih nextnya. Just. Ninyo, ini juga salah satu emang trigger nih yang tayang tadi malam yang akhirnya men-trigger untuk teman-teman netizen tuh makin mengasah kreativitasnya untuk meluapkan kekecewaannya gitu karena merasa dibohongi. Ini nih di repost sama Tono 7788 cuplikan Bapak Ahok yang diwawancara di Liputan 6. Ceki. Play. Debatable sampai sekarang Pak Ahok. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Ahok bahwa Pertamina ini mencampur Pertamax dengan zat aditif. Dan kemarin di RDP dengan DPR diakui itu Afton dari Amerika Serikat, hanya Afton yang digunakan. Di sisi Kejagung yang dimaksud blending oplos itu bukan itu sebetulnya. Tapi yang dimaksud adalah RON 90 bahkan 88 dicampur dengan 92. Di mix antar RON, itu yang dimaksudkan. Nah Pak Ahok tahu nggak soal hal ini? Kalau soal itu kita nggak bisa tahu teknis. Di situ ada teknis. Kalau soal pemasuknya mencampur itu, ini memang permainan bajingan lah. Kenapa lu terima? Anda masih ingat nggak? Kalau kita pengadaan bener ya? Anda masih ingat nggak orang suka tulis Ahok tuh terbengkalai tuh bus-bus Transjakarta ratusan unit 300 miliar. Itu para pembenci saya bilang Ahok yang mentelantarkan. Bener, saya yang mentelantarkan bus-bus itu. Tapi saya tidak bayar masalahnya. Jadi waktu orang masukin mobil itu ke Jakarta, gue lihat speknya nggak sesuai, gue tolak. Tolak dulu gimana dong, bus gua gitu banyak udah datang. Emang gua pikirin kenapa lu mau curangin gua? Nah harusnya kalau Pertamina beli minyak, Anda punya insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal mesti komut yang tunggu di Tanjung Priok ngetesnya? Kalau itu ya semua dipecat aja. Gua suka ngomong kok. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil Kejagung? Oh saya siap, saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang,
Itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pembelian beras, mesti saya. Kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai? Suruh gua aja semua. Nih, ditunggu-tunggu pokoknya mah nanti ya di spill seperti apa ya. Iya. Ternyata masih disimpan rekamannya ya. Kalau nggak salah tadi dijelaskan saat Pak Ahok menjabat sebagai komisaris utama Pertamina itu. Jadi aku tangkep tuh ya waktu nonton fullnya itu tuh dia sempat menjelaskan juga, nanti mungkin kita akan play saat jadi komu tuh dia nggak punya wewenang buat mecat nih, padahal tahu nih ya ini betingka. Jadi inisiatif dikip, direkam, dikip. Dan ternyata kejadian sekarang Iya. Oh berarti selama ini istilahnya Pak Ahok tuh kayak nunggu-nunggu kesempatan ini buat ngebuka semuanya gitu ya. Nunggu momen. Coba kita kasih nextnya. Ninyo. Ya. Dari Wiwing No Free ceki. Play. Dari 9 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejagung, ada yang Pak Ahok kenal? Maya saya kenal, Riva saya kenal, Yogi saya kenal. Rapat yang berjam minggu kok marah-marahin kok. Dari yang sepanjang ini Pak Ahok marah-marah seemosi ini, dari nama-nama yang Pak Ahok kenal, mana yang paling sering Pak Ahok bikin Pak Ahok emosi? Yang gue bilang ya, mereka ini paling pintar, dimarahin cuma dia ngeyel nggak dikerjain. Minggu depan datang sama lagi. Sampai hari ini SPBU masih pakai tunai. Gue udah minta 4 tahun yang lalu. Bayangin nggak? Kenapa dia berani? Karena dia tahu gue nggak bisa mecat dia. Yang bisa mecat direktur utama, dia bukan dirut, soalnya cuma komisaris gitu. Iya. Dan nama-nama itu katanya memang sering diomelin, katanya bertingkah sulit sekali, dan sekarang kena batunya gitu, kurang lebih. Tapi iya ya, aku baru ngeh juga Mang, kalau sampai saat ini SPBU tunai semua ya rata-rata. Iya sih, baru ngeh aku tadi waktu Pak Ahok ngomong, oh iya ya gitu, langsung keinget. Tapi munculnya Pak Ahok ini banyak pro dan kontra. Yang kontra tuh aku baca kurang lebih kayak mempertanyakan, emang lu kemana aja lu kemarin waktu di waktu jadi komisaris, kok lu diem aja. Nah teman-teman di TikTok juga banyak yang nge-up nih jejak digitalnya meluncur. Nih dari Banteng_Gens, jejak digital bongkar borok Pertamina, Ahok kena serangan balik di tahun berapa tuh? 2020. Heboh Ahok bongkar borok Pertamina hingga dipanggil Erick Thohir 2020. Ada jejaknya 2020 udah berisik tuh. Iya. Cuma nggak tahu karena satu dan lain hal akhirnya tidak tuntas gitu ya. Nah begitu sekarang ke gap baru nih malah seneng banget katanya dipanggil. Aku sumpah aku ngarepin banget bener-bener dipanggil, terus terbuka disiarkan, di play datur rekamannya. Wah pecah dunia persilatan sepertinya ya. Tolonglah, jejak digitalnya ada lengkap semua. Jadi nggak salah kalau beberapa teman-teman netizen menganggap yang kontra itu apakah ini buzzer pesanan gitu ya, untuk mempertanyakan gitu. Padahal statementnya Pak Ahok sendiri kan dia bilang, nggak apa-apa, ayo periksa gua bakal buka. Iya. Itu dia, tolonglah. Kita kasih nextnya. Ninyo, kita selingin ke ungkapan kekecewaan teman-teman netizen ya. Kali ini dari Ardit Erwanda ya, stand up comedy ini ceki. Play. Ada aja nih lupa isi bensin, mogok jadinya. Mana pom bensin masih jauh. Yalah, dorong aja. Ada aja. boleh sarkasnya boleh ya. Mana masih jauh lagi ya. Di belakang udah kelihatan dong. Tolonglah, ada perta-perta, tolonglah. Liar. Tapi yang paling wadididaw meluncur. Ninyo. Aku nggak ngerti apa aku yang blow on nggak nangkep gitu ya. Aku mencoba mencari penjelasan di kolom-kolom komen. Rata-rata pemikirannya sama teman-teman netizen juga. Ini ada dari Kompas TV. Usai rame soal Pertamina menjual Pertamax oplosan, ada gerakan sidak dari pihak DPR, Komisi 12, yang menyidak SPBU Shell. Nggak ngerti. Ceki. Play. Dia nggak boleh ngambil motor sambil isi.
Oh gitu. Itu kan. Ngambilnya di mana, Pak? Ngambil tetap di sini, tapi nggak boleh ngambil. Nggak boleh ada kamera. Oh. Nah, itu kan. Dia aja ini kayak sel contohnya. Ada punya prosedur sendiri. Kita juga nggak bisa tabrak. Karena mungkin di situ ada yang dia ketentuan yang nggak boleh diketahui saingan dagangnya kan, kayak Pertamina, Vivo dan lain-lain gitu. Ya oke. Udah dikasih, ya kita minggir dulu deh, nggak minggir juga. Tanyakan mah ini kan prosedurnya tuh Pak. Karena mereka setiap produk itu pasti punya kelebihan masing-masing. Jadi mereka nggak mau namanya saingan kan, walaupun ronnya sama, mereka pasti punya kelebihan. Nah itu yang dimaksud kemarin penambahan zat adiktif itu. Jadi lebih kepada peningkatan performance, value, nilai tambah lah, pembeda, warna. Ini pasti warnanya beda nih. Saya kurang tahu ini, coba sel. Gitu. Pak, kalau komentar Bapak untuk beberapa SPBU Shell yang mau tutup yang dikabarkan akan tutup 3 kali ya? Oh enggak, kita malah kemarin kita sepakat di rapat. Kita harapkan bahwa ini kan non subsidi kan. Non subsidi sebenarnya pasar bebas lah. Kami persilahkan, bahkan kementerian kita minta supaya diberikan kemudahan dalam prosedur kan gitulah. Karena kemarin sempat ada kelangkaan kan, sebenarnya kemarin tuh rapat itu teragendakan sudah lama akibat terjadi kelangkaan di beberapa SPBU swasta di akhir bulan kan, ternyata pas ada isu Pertamina itu, jadi kita barengkan gitu. Tuh. Enggak, aku sumpah bingung nih. Cek di komen pada heran kenapa kayak gini contohnya ya, yang ngoplos Pertamina kenapa yang disidak sel. Ini ada yang mencoba menjelaskan tapi masih tetap nggak masuk, mungkin kayak mamang yang blow on kali ya. Nih, pada baca judul nggak sih, sidak buat ambil sampel buat pembanding dengan yang di Pertamina, bukan sel dicurigai. Ya elah gini amat rakyatnya. Kenapa harus ke sel? Kan swasta itu ya. Iya. Ngambil sampelnya, maksudku kayak emang nggak bisa gitu kalau nggak ngambil sampel dari orang lain buat menetapkan, nah ini ngaco nih. Iya, gitu kan punya ini sendiri teknik dan apa ya engineer-nya masing-masing gitu. Kalau dari tadi yang pas di awal dijelasin pihak sel kayak merasa keberatan karena dengan lu ngambil sampel ada resep-resep kita yang ya sorry nih gitu. Kita kan swasta gitu. Iya. Terus kenapa harus, kan yang lagi disorot nih Pertamina. Ambil aja sampel-sampel Pertamina, dicek bener enggak gitu. Aku sih mikirnya gitu. Iya. Kayak nggak tahu ya, mohon maaf kalau salah ya. Makanan di warteg ini bermasalah. Terus aku ngambil sampel dari warteg lain kompetitornya gitu untuk dicek bermasalah apa enggak, kan nggak perlu kan. Dia punya alat sendiri, sistem sendiri untuk ngecek. Oh bener nggak nih si makanan ini bermasalah gitu. Kayak ya, tolonglah harus ke warteg sebelah. Coba lihat ayam opornya sini, gue lihat. Pak kan ada resep saya. Enggak, pengen lihat campur apa aja gitu, mau dibandingin. Iya kan jadi ngebongkar dapur nggak sih? Nggak tahu ya, aku nangkepnya begitu, terlalu wadididau kalau aku nangkepnya. Kayak ngapain yang disidak sel? Iya. Mending yang sidak Pertamina A sama Pertamina B di tempat yang berbeda, coba komparasi. Iya. Sesama Pertamina aja hasilnya bisa beda gitu. Kalau itu masuk akal ya, kalau misalnya yang disidak itu Pertamina gitu, karena ya ini lagi dibahas nih, kita coba sidak deh gitu kan buat ngecek beneran enggak gitu. Yang ini oplos, yang ini murni gitu. Aku nggak ngerti. Udah malain brand yang dicek. Terus kan ini swasta ya. Kan ini swasta. Astaga, nggak tahu aku. Ya aku mau mikir ya, aku yang nggak ngerti, nggak nyampe. Ya memang cuma netizen blow on pada umumnya aja nggak nyampe. Jadinya mungkin satu people bisa bantu jelasin alasan yang kuatnya gitu, kayak kenapa harus menyidak sel. Tolonglah ya. Kalau di komen-komennya pada begitu ya, pada gak heran ya kenapa yang disidak, yang diperiksa sel. Tolonglah mumet. Kita kasih next ya. Yes. Ninyo. Ya. Aku mikirnya kenapa yang disidak sel, apa gara-gara ini ya? Apa tuh? Di sosmed terutama TikTok yang kita play ini ya.
itu banyak banget akhirnya konsumen-konsumen yang mungkin merasa terhianati karena selama ini sudah bersama gitu kan, dan memberi kepercayaan terhadap keawetan mesin gitu dengan menggunakan Pertamax. Iya, Pertamax. Pertamax yang dimix gitu. Akhirnya mereka pada berpindah ke lain hati, yaitu Shell. Coba tolonglah, ini salah satu sampel ekspresi ungkapan kekecewaannya dari Sena ASB Hoel. Ceki-ceki. Play. Guys, seumur hidup ke Shell baru kali ini ngantri kayak gini. Dan luar biasa, ini diisinya langsung sama ownernya. Masya Allah. Sehat kok? Aduh, ini Tamang full tank dimulai dari nol ya. Lihat, terbaik. Kebetulan ini sahabat motoran saya ini yang punya Shell-nya. Sukses terus kok. Amin. Intinya jaga terus kualitas ya. Amin. Terbaik. Guys, iya sih, seumur-umur kayaknya ini paling antri. Kalau Mamang sih sejujurnya dari awal punya motor itu isinya di Shell, kalau nggak Shell BP. Ya. Sebenarnya bukan apa-apa, dari dulu isinya karena deket, paling deket gitu. Deket. Shell sama BP itu jadi kayak ya udah lebih dekat aja gitu, sama nggak terlalu ngantri gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat video ini, ya mungkin teman-teman Santai People yang sering ngisi di Shell kayak anjir sebanyak ini. Pemandangan langka ya. Pemandangan langka ini. Antriannya seramai ini, pemandangan langka tuh. Ini dan umur hidup ke Shell baru kali ini ngantri kayak tuh, pemandangan langka sumpah buat di Shell banget. Di BP pemandangan langka ini, tolonglah. Tapi aku juga banyak ngelihat komenan-komenan netizen yang bingung. Mau pindah tapi masih bingung kalau ke Shell ngomongnya apa ya gitu. Oh iya. Nah, setauku, mohon maaf kalau salah ya. Pertalite itu setara kalau di Shell tuh super. Pertamax tuh V-Power. Nah, atasnya lagi yang kayak Pertamax Turbo itu V-Power Nitro Plus kalau nggak salah tuh. Tuh, tolonglah yang mau nyobain. Kalau BP itu 90 92 sama Ultimate kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah ya. Silakan yang mau mencoba ya. Kita kasih next ya. Nyo. Ya. Ini juga aduh, kabar terdepan.com nge-repost lagi. Ya inilah Bapak Rifa Siayanan sekarang jadi tersangka ya. Dengan caption bagaimana pendapat sobat kabar terdepan ya, ceki-ceki. Play. Komitmen adalah energi yang menggerakkan kami. Energi penggerak dalam menghadirkan yang terbaik bagi negeri. Energi yang menopang setiap upaya memajukan Ibu Pertiwi. Energi kebaikan yang selalu mengalir di seluruh nadi penjuru negeri. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menemani dan memberi energi di setiap perjalanan. Dengan semangat energi baru, bersama-sama kita melaju, menyongsong masa depan Indonesia yang lebih maju. Selamat Hari Pelanggan Nasional 2024, energi untuk melaju bersama. Komitmen adalah ya Allah, editnya begitu. Pokoknya nih Nyo, aku melihat sebuah masalah itu ada di titik puncak keviralan atau enggak itu adalah patokannya respon dari teman-teman netizen. Kalau teman-teman netizen udah meluapkan atau menggunakan seluruh kreativitasnya untuk membuat kritikan, sarkasem, komplain dan segala macamnya, itu berarti udah peak gitu. Udah jadi permasalahan global Indonesia. Wow, sosmed lah, nggak ngerti aku pokoknya Mbak ya. Sampai seniat ini. Iya banget. Menyisipkan, merepackage. Kan ini aduh tolonglah. Kasih lagi Jo. Nih Jo, ini dari konten kreator TikTok Erlis Sanisa dengan caption korban sakit hati. Ceki-ceki. Play. Ada lagu UIA ya. Tuh, ini tuh pemandangan yang langka buat SPBU Shell asli. Tuh. Bahkan kalau tadi Nyonyo enggak, Santai People mungkin enggak kebangga tuh. Ada Bapak Dishub juga ngisinya di Shell. 2 atau 3 tuh kayaknya. 2 atau 3 kalau dari filmnya tuh ya. Tolonglah.
Tolonglah. Makanya kayak gini komenan dari Dan lucunya anggota dewan malah sidak ke Shell buat ambil sampel mau diuji, katanya lucu. Nggak ngerti aku. Uji komparasi tuh kayak Kita kasih nextnya. Cus. Nio. Ya. Nextnya dari Abah Didi. Kita lihat kayak gimana. Ceki-ceki. Play. Pertalite atau Pertamax? Pertamax. Salah. Ini Pertalite. Pertalite atau Pertamax? Simple tapi ngena ya. Simple tapi ngena ya. Karena ya di netizen tuh bilangnya tuh ya berarti samaannya dong. Bahkan sampai dibilang Pertamax itu Pertalite yang gak ngantri. Tolonglah. Iya makanya. Tapi harganya beda iya. ya. Efek ke motornya ya nggak ngerti lah. Kita kasih nextnya. Nio, ya. ada dari GSX Yuki. Sefrit obrolan dalam kerang. Kerang itu maksudnya Shell ya. Kan logonya kerang ya. Sebuah obrolan dalam kerang, ceki-ceki. Play. Ada listranya? Ada. Oke. Berat bulan apa? Enggak. Ya. Sebelumnya di Pertamina juga. Ada member ya? Ya. Ya, sebuah obrolan ya petugas SPBU Shell sampai aduh nggak habis pikir gitu ya. Tapi tadi sempat ada obrolan yang menarik tuh, beberapa temanku yang berpindah brand juga katanya ngomongnya gitu, beda tarikannya. Aku nggak ngerti sih karena balik lagi dari awal emang di Shell karena deket dan nggak ngantri. Aku pernah Mang, aku ngerasain, cuman aku mikirnya ya suges aja kali ya. Cuman memang beda tarikannya. Ditarikan ya berasa kan di motor matic kan. Jadi kayak loh kok enak gitu. Gak tahu suges gak tahu beneran. Iya. Tapi people yang paham otomotif tolong dibantu, Ada yang bilang kalau Shell dan lain-lainnya gitu kan bikin lebih bersih dan segala macamnya. Monggo dibantu jelaskan ya. Shell menang banyak nih. Tapi disidak gitu. Kita kasih next ya. Tapi Nyo, nggak melulu postingan tentang Shell yang kebetulan bisa dibilang kompetitor juga ya dalam SPBU itu postingannya positif. Ada juga nih postingan dari Kaizen tuh, ada caption teruntuk Shell kualitas BBM bagus tapi kok pegawainya malas-malas. Nah, kita lihat ceki-ceki. Play. Audionya kita mute karena lagu tuh. Bukannya bekerja malah males-malesan tidur-tiduran. Iya, tolonglah. Tapi aku nggak tahu ya kebetulan atau enggak, kebetulan Shell yang dekat sini juga ada emengnya juga kan. Banyak emeng ya. Tolonglah. Ini sih menang banyak sih. Dari kualitas lagi naik gitu kan. Pelayanan sih yang nggak tahan sih oke banget sih. Pelayanan oke banget. Sama banyak meng. Betul. Udah di sosmed menang banyak sih, tolonglah ini ya. Itu tinggal ditambahin aja nanti Mang di Shell jual makanan kucing. Tolonglah. Kita kasih next ya. Nio. Ini dari Malang Raya Media yang merekam sebuah momen langka. Ceki-ceki. Play. Ini momen Pertamina. Iya. Shell ini momen terbalik loh. Ini terbalik loh sumpah. Ada sebelahan lagi ya. Iya, sebelahan. Ini kebalik, biasanya nggak gini, biasanya kebalik. Tolonglah. Kita kasih next ya. Nio, kita selingin sama Kompas TV. Ini agak wadididau juga ya. Ada caption isu BBM oplosan, Bahlil minta masyarakat tidak ragukan kualitas Pertamax. Enggak. Aduh, ceki-ceki lah. Play. Saya ingin menjelaskan bahwa hari ini tim saya di Migas lagi turun ke lapangan untuk mengecek. Tetapi sejauh ini yang saya pahami adalah implementasinya ini kan di Pertamina. Kami ini kan hanya sebagai fungsi pengawasan. Yang saya pahami, yang saya dapat laporan bahwa harga dan spesifikasi RON 90, 92 atau 98, 95 itu tidak ada masalah. Nah, tapi kita menghargai proses hukum yang ada. Kita akan ikuti terus dan seperti apa, karena ini kan masalahnya 2018-2023 mana Pak? 2018-2023. Jadi posisi waktu itu
kami belum mengikuti di tahun-tahun itu. Tapi bukan berarti kami tidak harus mendapatkan laporan. Laporan tetap ada terus, ya. Sudah ada memulihkan kepercayaan masyarakat, bagaimana Pak? Ini kan banyak yang terus Enggak, jangan, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Rakyat nggak perlu, kami menyarankan rakyat nggak perlu ragu, karena sekarang kami tim juga lagi menurunkan ke lapangan untuk mengecek. Tapi laporan yang sampai dengan hari ini kami tidak terima bahwa antara apa yang dibeli dengan kualitasnya itu sama. Namun kami akan mengecek lagi supaya betul-betul kita jamin masyarakat membeli harga dengan spek dan kualitas minyak yang sesuai. Pak, sudah ada laporan berapa jumlah penurunan konsumen Pertamax Pak akibat kasus ini Pak? Belum. Saya kan baru 2 hari bos. Tapi Ya. ada ini nggak buka pengaduan, laporan pengaduan kemana? Nanti aku cek ya. Enggak, terus aduh tolonglah. Terus hasil temuan Kejagung itu dianggap apa gitu, tolonglah ya. Nggak ngerti lah, aku Santi People aja yang komennya memang nggak habis pikir, sumpah. Udah paling, aduh tolonglah, aku mumet. Ini mah buat disisipin aja tadi, ketawa mumet, ketawa mumet, kita gituin aja. Iya, ya menurut aku wajar sih kalau misalnya kayak masyarakat tuh kayak lebih ke ya udahlah kita ke Shell aja atau ke BP gitu, karena kan ini belum pasti nih ya, daripada motor gue kenapa gue cari aman dulu deh, pasti gitu kan, daripada gue merasa tertipu terus. Ngerti lah mumet. Silakan Santi People dikomenin. Aduh nggak habis pikir aku. Kita kasih nextnya. Cus. Nio. Ya. Ini ada Hafley Kyle dengan caption Pertamax nih bos. Beli Pertamax dapat warna agak lain, pantesan bikin mobil jadi kempos. Dioplos kah? Hanya bertanya ya, dioplos kah? Gitu. Kita lihat videonya ceki-ceki. Play. Dulu bahaya Pertamax sekarang loh bro. Tuh lihat Pertamax biru, mana birunya kayak gini nih. Tuh sampai hancur. Tuh filternya lihat tuh. Tuh filternya bos. Pertamax loh ini. Ya tuh Pertamax. Bukannya mau caci maki Pertamina, bukan. Aduh lihat deh. Tuh. Apa Pertamax kayak gitu tuh? Ini pure, ini asli ya, ini gak ada rekayasa nih di tangki mobil nih. Tuh. Benar-benar ajib memang. Ini korban Pertamax. Aduh. Kering lapin. Iya. Bener-bener ya, aku butuh penjelasan para Santi People, anak bengkel, anak otomotif gitu yang mengerti ya, tolong dibantu jelaskan ya, bener nggak seperti ini dampaknya gitu. Terus sama kan ada spek-spek motor tertentu yang minim requirementnya tuh 92. Dalam case ini mungkin Pertamax minimnya ya, bisa rekomendasinya mungkin Pertamax turbo gitu. Tapi kena Pertalite, nah apa namanya dampak ke mesinnya gitu. Tolong bantu dijelaskan Santi People. Please bagi ilmu pengetahuan kalian, please. Kita kasih nextnya kali ya. Meluncur. Nio. Ya. Dari SCTV Liputan 6 ya. Pertamina bantah tudingan oplos BBM Pertamax dengan Pertalite. Nah, kalau dari Kejagung ya nyatanya tidak seperti itu, katanya ceki-ceki. Play. Meski tuduhan pengoplosan BBM jenis Pertamax dengan Pertalite dalam kasus yang membelit petinggi-petinggi Pertamina Patraniaga berkali-kali dibantah Pertamina, penyelidikan Kejaksaan Agung menemukan fakta sebaliknya. Yang disampaikan ketika bahan bakar itu, anggaplah tadi RON berapa disampaikan 92 ya, dicampur dengan zat adiktif dan pewarna, maka tidak akan merubah RON. Coba kalau saya salah dikoreksi ya. Saya dengar seperti itu. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya, ya 88, di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Nah, apakah itu nanti RON 92 tidak? Ini ahli akan meneliti, tapi fakta-fakta alat bukti yang ada seperti itu. Meski tuh, jadi kan tadi sempat dibahas tuh ya yang anggota DPR. Enggak ya, memang rata-rata pada gitu 92 dicampur zat-zat dengan resep masing-masing gitu untuk meningkatkan powernya dan segala macamnya ya.
Iya, tapi Kejagung nemunya bukan kayak gitu. Iya. Nemunya tuh 92 dicampur sama 90 bahkan 88 itu. Iya. Tadi yang aku tangkep dari Kejagung itu ya Mang ya, kayak ini nggak cuman asal bilang ini campuran doang loh, tapi udah ngetes nih kalau misalnya 92 dicampur ini di luar RON juga ya, itu nggak apa namanya, nggak berdampak atau apa sih tadi, nggak berubah warna atau apa ya? Iya, cuma nambahin ini doang lah, apa namanya, fitur-fiturnya lah gimana itu ya. Nah tapi ya ini kita cek ya ketemunya campuran 92 sama 90 bahkan 88. 88. Enggak tahu, aku mumet. Tolonglah. Satu tolong jelaskan. Kita kasih next ya. Just. Yo. Yes. Ini menarik ilmu baru nih. Penjelasan dari Garasi Drift Company ya. Ceki. Play. Pakai baju tolonglah. Mas jangan ketawa dong Mas, saya mau bayar nih Mas. Emang kenapa sih kalau kalian isi bensin mobil kalian nggak sesuai oktan yang diharuskan untuk mesin mobil kalian? Yang pertama, mobil kalian bisa knocking mesinnya, dan habis knocking itu performanya turun. Habis itu secara jangka panjang kalau terus-terusan bakal ngerusak mesin mobil kalian. Jadi daripada hal itu terjadi, mending ikut gue isi bensin. Tuh sedikit penjelasan singkatnya dampaknya ke mobil. Nggak tahu kalau ke motor seperti apa gitu kan. Tapi dampaknya cukup lumayan ngerepotin juga sepertinya ya. Aduh, enggak, Mas bisa aja pakai kemeja ini. Tolonglah, gemes banget sumpah. Tolonglah. Kita kasih nextnya. Nio, lanjutan kekecewaan dari Hafley Kyle ya, yang tadi bongkar mobilnya ceki-ceki. Play. Oh, mengandung pasir putih, bro. Ya. Tapi buka ini aja Bang, biar bisa keluar ke sini. Bang, buka ini aja Bang, biar bisa buka keluar sana. Nih, saringannya lihat deh, bro. Lihat. Ini Pertamax campur semen apa gimana tuh? Saringnya. Tuh. Ganti semua nih Bang. Ini semen atau apa dicampur nih Pertamax nih, saringannya gini nih. Ya Allah. Enggak ada rekayasa nih. Bisa keluar dari situ tuh. Tuh, lihat tuh. Kencangin lagi. Ya. Kalau dari sini nggak bisa, ada tuh. palap. Berapa tuh? Kalau di sini kan ada palap, nggak bisa langsung. Gitu. Kan ke sini nggak bisa kan? Tuh. Iya, harus ke sono. Sono bisa Bang, kalau situ kan. Pertama nggak kayak gini, warna-warnanya birunya biru pekat, biru laut. Nggak kayak gini mah biru. Tapi bisa itu Bang. Putih-putihan susu ini. Jadi harus buang situ Bang. Kurang lagi. Ajib. Gila. Tapi yang bikin aku heran tuh di TikTok tuh gampang banget, hampir dari semalam FYP-nya ya tentang komplainan, keluh kesah, kekecewaan dan segala macamnya. Jadi bukan yang susah gitu buat ngelihat, tapi kok masih apa ya? Nggak tahu, ini pemikiran awam aku aja. Kok masih berani klarifikasi kalau nggak ada yang masalah gitu, nggak ada yang itu kan? Aku sampai nggak berani ngomongnya nih. Iya. Tolonglah, kasih nextnya kali. Ninyo, ini kata-kata yang kalau kata teman-teman netizen tuh nggak pernah terdengar dari brand sebelah. Aku nggak tahu di brand sebelah kayak gimana kan, tapi kalau yang di sini memang sering dengar kayak gitu. Ceki. Play. Iya Pak. Kayaknya nambah orang yang ngisi bensin diesel ya. Iya. Kayaknya nambah orang yang ngisi bensin diesel ya. Rame ya. Nah, lagi rame Pak. Lagi rame ya. Iya. Makasih ya Pak. Ada lagi yang bisa dibantu? Kaca depannya mau dilap? Kasih ya Pak. Kaca depannya mau dilap enggak gitu. Tuh. Sampai ada komen dari anak rantau. Kaca depannya mau dilap enggak? Enggak pernah dengar kata-kata ini dari POM sebelah katanya. Aku nggak ngerti sebelah, tapi sepengetahuanku ya memang kerang ini ramah-ramah petugasnya. Ramah-ramah. Dulu juga pernah Nyonyo mau servis mau ganti oli Mang ke Shell kan, namanya cewek kan nggak ngerti, jadi kayak di sana tuh dijelasin banget nanti, oh ya silakan ditunggu di sini, pokoknya enak banget, tinggal terima beres deh, apalagi buat cewek-cewek gitu kan. Kita nggak promo tapi tapi memang ya kenyataannya gitu. Tolonglah, kita kasih nextnya. Ninyo, ini ada lagunya jadi Mamang Mute. Ini salah satu nakes sepertinya yang mengungkapkan kekecewaannya karena polemik Pertamax oplosan ya, Pertamix disebutnya tuh ya. Ini ada caption, gimana nanti kalau orang-orang yang oplos Pertamax itu pas masuk rumah sakit infusnya kita oplos juga pakai Nutrisari jeruk. Tuh.
luapan kekecewaan dari teman-teman nakes. Biar rasa infus dioplos zaman nutrisari jeruk sama markisa kalau perlu ya. Tolonglah. Postingannya sederhana tapi mengundang banyak teman-teman netizen untuk berkomen. Banyak banget komennya itu. Dari Abel, ambulannya diganti lamup aja. Pick up biar rasa ya. Dari emot senyum, jangan jadi orang pendendam kak. Ingat Tuhan maha pemaaf, tapi kita manusia kan. BTW butuh berapa renceng nutrisarinya? Ditawarin. Tolonglah, kateternya pakai selang kompresor kah? Biar ngebruts gitu ya. Ini dari Xyeza. Terus pas transfusi darahnya dioplos pakai chili oil biar selalu jreng, seger gitu ya, ngejos ya, pedes ya. Tolonglah. Niki yang ngasih saran obat tabletnya tolong diganti sama kamper bang. Ya Allah. Tolong. Yang jelas ini memang menyampaikan di TikTok itu sedang ada netizen yang ramai-ramai meluapkan kekecewaannya dengan kreativitasnya dan caranya masing-masing. Kita kasih nextnya masih banyak. Ini dari Frans stiker yang sepertinya ini parodi ya, parodi untuk menyindir. Ada caption user Pertamax sebelum tahu dioplos. Ceki-ceki. Play. Nah, kok cepat kau balik? Iyalah bos, aku biar motor aku jelek gini aku isi Pertamax bos. Mana main Pertalite, udah antri lama, ron rendah, pembakaran tidak maksimal, mesin motor jadi kasar, udah gitu nggak bantu pemerintah, nggak ada kontribusi kita sebagai masyarakat. Anjay, si paling bantu pemerintah macam betul aja hidup kau. Nah, makalah sikit, nanti sakit. Kan nggak ada orang yang maksa kau beli Pertama. Kau sendiri yang salah. Tapi bapak yang oplos itu salah juga. Mantap. Aduh, di TikTok lagi. Wah. Full kreativitas netizen pokoknya ya. Kasih next ya. Cus. Ninyo. Ya. Ini soal Shell yang karyawannya leha-leha lagi. Ceki-ceki. Play. Nih, audionya memang mute karena lagu ya. Tolonglah. Tuh, lihat. Tolonglah. Enak banget tuh tidurnya tuh. Sampai telentang gitu. Tapi nggak tahu beberapa sel yang aku datengin dia memang ada meng ya, pasti ada meng ya. Iya, dan petugasnya ramah-ramah sama meng gitu. Enggak yang diusir-usirin gitu. Iya, tapi yang paling kurang ajar dari video ini adalah komenan dari Isan Saputra Store. Shell piara kucing, ini miara tikus. You know kan maksudnya. Cocok Isan, komenanmu tolong lah ya. Kasih nextnya nyo. Iya. Ya. Ini juga salah satunya jadi sorotan ya. Toilet Shell. Beberapa komen aku cek kayak pada seneng toiletnya bersih dan segala macem. Tapi di Shell yang satu ini ada penjaganya nyo. Jadi agak meresahkan sepertinya. Ceki-ceki. Play. Kapan lagi di Shell mau ke toilet dijagain? Yalah, kan ini yang tadi. Meng. Tapi ini meng Shell ini memang tenar banget sih karena dipakein seragam gitu dan anteng gitu dan bersih keurus. Oh, itu berarti meng itu memang punya Shell situ? Enggak ngerti, mungkin memang tinggal di situ, dirawat sama para petugas yang ada di situ gitu. Tolonglah. Pantes nggak ada tikusnya. Iya, ada kucing soalnya. Bener, nanti dikejar sama dia. Iya, kita kasih next ya. Ninyo. Ada dari Hana Hanil dengan caption pertama kali pergi ke Kerang. Ceki-ceki. Play. I'm here gara-gara sakit hati karena Pertamax. Iya benar. Mas, ini dibersihkan bayar nggak sih mas? Gratis. Lah sih, udah nggak dioplos, dapat kaca yang bersih. Gila. Tapi bersihin itu memang nggak tahu ya, memang udah biasa gitu di sana. Tapi kebanyakan rata-rata yang belum berani mencoba tuh ya, kemarin-kemarin belum berani mencoba tuh mungkin takut bingung ini pilihannya apa ya, mesennya gimana ya. Karena kan tulisannya Super, V-Power, Nitro gitu. Ini yang mana ya, ini yang mana ya. Tolonglah kalau udah nyobain pasti tolonglah. Kita kasih next ya. Yes. Lastnya kita tutup dengan video yang ada lagunya tapi kata-katanya dalam banget dari Dimskut. Sekarang tahu kan kenapa Shell mahal? Ya, memang lebih mahal kan.
karena kejujuran itu mahal. Kelas. Tapi aku nggak tahu, balik lagi memang nggak tahu ditunggangi atau enggak wave-nya, tapi yang memang lihat di sini pergerakan netizen ya bikin Shell menang banyak. Iya, Exposure-nya minimal exposure ya enggak? Iya. Terus dari melonjaknya konsumen ininya menang banyak. Tapi bener sih, nggak apa-apa lebih mahal 1.000 2.000 gitu. Yang penting kejujuran, karena kejujuran itu mahal. Tolonglah. Ya dah, segitu dulu kaliannya sambil menunggu updatean permasalahannya, apakah akan nambah lagi yang terungkap atau seperti apa, sambil menunggu juga realisasi Pak Ahok dipanggil ke Kejagung ya untuk membuka semuanya. Juga sambil menunggu teman-teman netizen ya, apakah akan membagi-bagi exposure ke pom lainnya, apakah hanya fokus di kerang? Ya kan? Ya udahlah. Seperti biasa sambil menunggu kelanjutannya, kita meluncur ke setting di Super Thanks. Meluncur. Cus. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 2. Ada 2. Super Thanks si 2 yang pertama dibuka dari Sadinata. Mohon maaf ya, itu 3 pengacara pada kayak anak kecil ya, mulutnya kayak nggak pernah sekolah. Setahu Eke, pengacara itu orangnya berwibawa, santun, elegan dan cerdas parah. Ini mah ya mumet ya. Lasa dari Aulia Rahmat. Tim nyimak jarang komen. Oh iya, sekalinya komen oren. Terima kasih dua-duanya ya. Dan habis Pakun. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang langit untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya. Yaudah. Mamang, si Abu yang bolos, Pakun yang langsung minta jatah super thanks ya. Tapi mangkok cabut dulu dan ciao.